Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam channel saya Sri Kandi Batra. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial tentang cara membuat aplikasi penggajian dan tabungan karyawan menggunakan Embarcadero Delphi Exe, kemudian databasenya yaitu menggunakan MySQL PHP MyAdmin. Jadi konsep untuk program ini kita buat untuk menghitung gaji, kemudian setiap kali penggajian, dari gaji tersebut akan dipotongkan dan dimasukkan ke dalam saldo tabungan. Saldo tabungan ini akan bertambah setiap kali karyawan gajian. Dan ada juga nanti menu penarikan, sehingga saldo tabungan ini akan selalu berkurang setiap kali terjadi penarikan. Oke, seperti itu ya konsep yang akan kita buat terhadap program ini nanti. Oke, kita langsung saja. Langkah pertama adalah kita buat terlebih dahulu database-nya. Karena kita akan menggunakan database MySQL PHP MyAdmin, jadi kita harus aktifkan terlebih dahulu SAMPP-nya. Ini ya. Ini kita start, ini juga di start. Kemudian ini mau di minimize boleh, kalau mau di close juga nggak apa-apa. Oke, saya close saja. Yang berikutnya adalah kita buka browser. Pada browser ini kita ketikkan localhost, kemudian pilih PHP MyAdmin. Oke, ini adalah tempat kita membuat database. Jadi langkah pertama membuat program adalah menyediakan database-nya terlebih dahulu. Nah, di sini kita tempat membuat database-nya. Cara membuat database adalah Anda bisa dari sini ya, klik new ini. Oke, ini create database. Langsung kita buat nama database kita. Ini kan kita akan membuat program tentang tabungan dan penggajian ya. Jadi misalnya kita buat nama database-nya adalah DB tabungan gaji. Oke, itu nama database-nya ya, DB tabungan gaji. Ini kita pilih apa saja boleh, terserah Anda pilih yang mana, yang penting jangan collection. Terserah yang mana saja dari sini, yang penting jangan collection. Misalnya saya pilih ini ya. Kemudian kita create. Ya, dengan begitu kita sudah berhasil membuat sebuah database ini, namanya DB tabungan gaji. Tetapi di dalam database kita ini belum ada tabelnya. Jadi kita butuh beberapa tabel yang ada di dalam database ini. Tabelnya antara lain kita akan membuat sebuah tabel karyawan yang pertama ya. Nanti setelah itu kita akan lanjutkan dengan tabel jabatan, kemudian tabel gaji, tabel penarikan, dan tabel operator. Oke, ini yang pertama ya. Ini sudah ada tempatnya membuat tabel. Kita langsung sebutkan saja nama tabel yang akan kita buat. Misalnya kita akan membuat namanya T karyawan. Maksudnya tabel karyawan ya. Untuk number of column ini adalah berapa banyak field pada tabel karyawan yang akan kita buat. Misalnya kita sediakan 6 field. Oke, seperti ini. Ini nama tabelnya, ini jumlah fieldnya. Klik go. Oke, kita sudah berada di sini. Jadi ini tempat memasukkan file-filenya ya. Kita yang pertama adalah NIC, yaitu nomor induk karyawan. Yang berikutnya yaitu nama, selanjutnya alamat. Yang selanjutnya adalah jumlah anak. Yang berikutnya adalah TMT. TMT itu singkatan dari terhitung mulai tanggal, maksudnya tanggal berapa dia mulai bekerja. Yang terakhir yaitu saldo tabungan. Yang berikutnya adalah memasukkan tipe data. Tipe datanya, NIC ini tipe datanya varchar, nama juga varchar, alamat varchar, jumlah anak integer. TMT karena dia tanggal, kita pilih date, kemudian saldo tabungan int ya, atau integer. Yang berikutnya length atau value.
length atau value ini diisi pada tipe data varchar. Kalau tipe data yang lain, length atau value-nya nggak usah diisi. Jadi di sini kita isi nick itu misalnya kurang lebih 5 digit. Nama itu rata-rata orang Indonesia sekitar 25 digit. Alamat mungkin sekitar 30 digit. Nah, udah. Kalau jumlah anak, TMT, dan saldo tabungan, ini nggak usah diisi length value-nya. Yang berikutnya default. Default ini kita kosongkan saja. Collection juga tidak. Atribut juga tidak. Ya. Berikutnya null. Nah, null ini yang kita pilih nullnya adalah nih TMT. Ya. Jadi null ini yang diisi nullnya hanyalah yang tipe datanya date, supaya nanti tidak terjadi error. Pada video saya yang lainnya Anda bisa cek error yang terjadi jika tipe data date tetapi nullnya tidak dicontreng. Oke, ini seharusnya dicontreng ya supaya tidak terjadi error. Yang berikutnya adalah index ya. Index ini hanya diisi pada field yang menjadi primary key. Yang menjadi primary key pada tabel ini adalah tabel karyawan ini kuncinya adalah nick atau primary key-nya adalah nick. Jadi ini yang kita pilih ya. Pilih primary. Kemudian pilih ini sudah benar nick, isi sekitar 5. Klik go. Oke, sudah jadi seperti ini. Untuk yang lainnya indeksnya nggak usah diisi. Hanya khusus untuk nick saja karena nick adalah primary key. Oke, beres. Sekarang kita save. Nah, sudah berhasil membuat sebuah tabel bernama tabel karyawan. Anda bisa lihat di sebelah sini. Ini nama database kita tadi dan ini sudah ada satu tabel di dalamnya. Ya, sudah berhasil ya. Kita lanjutkan ke tabel yang kedua. Untuk membuat tabel yang kedua, pastikan kita tetap berada dalam database yang sama. Jadi, jangan pilih new yang ini. Kalau Anda pilih new yang ini, berarti Anda membuat database baru. Tapi kita tetap database yang tadi, hanya tabelnya saja yang baru. Jadi, pilih yang ini. Ya, new yang ada di dalam database tadi. Kita lanjutkan ke tabel yang kedua, yaitu kita akan membuat tabel jabatan. Fieldnya kurang lebih ada sekitar 3. Oke, cukup ini ya, udah cukup 3 ya. Yang pertama adalah ID jabatan. Yang kedua adalah nama jabatan. Yang ketiga adalah tunjangan jabatan. ID jabatan tipe datanya varchar, nama jabatan juga varchar, tunjangan itu integer. ID jabatan value atau lengthnya kurang lebih 5, nama jabatan kurang lebih 15, tunjangan jabatan nggak usah. Oke, berikutnya collection tidak, atribut tidak, null juga tidak karena tidak ada yang tipe datanya date ya. Sekarang yang indeksnya yang diisi adalah ID jabatan karena ID jabatan adalah kunci dari tabel ini. Oke, beres, tinggal kita klik save. Ya, dan seperti itu seterusnya sampai dengan tabel-tabel lainnya Anda buat semua. Oke, lanjut lagi ke tabel ketiga, yaitu tabel gaji. Oh, di sini ya. Namanya tabel gaji. Filenya kurang lebih ada 6. Ini yang disediakan baru 1, 2, 3, 4. Kita tambahkan 2 kolom lagi berarti ya. Oke, sekarang kita isi. Yang pertama adalah ID gaji. Yang kedua tanggal berapa gajiannya. Yang ketiga gajian pada bulan berapa, untuk gajian bulan berapa. Yang berikutnya untuk gajian tahun berapa. Karena kalau Anda hanya mengisi bulan, pada tahun depannya bulan itu akan terjadi lagi. Jadi harus kita pastikan bulan dan tahunnya berbeda. Yang berikutnya adalah nick. Kenapa kita masukkan nick ya? Nick ini adalah sebagai field kunci dari tabel karyawan. Nanti kita akan butuh data karyawan di gaji ini. Maka kita memanggil
tabel karyawan itu dengan mewakilkan kepada NIK. Jadi NIK ini adalah dutanya ibaratnya gitu, atau perwakilan dari tabel karyawan. Jadi nanti kalau sudah ada file NIK di sini, ketika kita input data penggajian, kita tinggal memanggil saja tabel karyawan, tidak perlu input ulang. Oke, yang berikutnya setelah NIK ada ID jabatan. Nah, kenapa ada ID jabatan? Supaya nanti ketika kita memilih NIK, otomatis jabatannya sudah masuk juga. Karena nanti konsepnya adalah kita input dulu data jabatan tersebut akan masuk ke karyawan, data karyawan tersebut akan masuk ke gaji. Oke, seperti itu ya. Sekarang tipe datanya yaitu varchar, ini tanggal, date ya. Bulan itu karena bulan bisa Anda buat bulan 1, 2, 3 atau bisa juga Anda isi Januari, Februari, Maret dan lain-lain. Jadi untuk amannya kita pakai varchar saja. Kalau kita pakai varchar mau diisi angka bisa, diisi huruf juga bisa. Tapi kalau Anda integer hanya bisa diisi angka. Yang berikutnya tahun. Nah, kalau tahun kan sudah pasti ya, tahun itu tidak ada namanya tahun A, tahun B, tidak ada. Sudah pasti angka. Ya, jadi biarkan saja tetap integer. NIK, kalau NIK ini varchar ya. Siapa tahu nomor induk karyawannya itu dia menggunakan kode gabungan antara angka dan huruf. Jadi itu kita gunakan varchar. Berikutnya ID jabatan, ini juga kita menggunakan varchar. Berikutnya length, ID gaji. Nah, karena ID gaji ini nanti merupakan gabungan antara bulan, tahun dan NIK ya. Jadi kita butuh panjang ya. NIK saja tadi kita sudah sediakan 5. Tahun itu sekitar 4 digit. 9. Bulan kalau Anda masukkan Januari, Februari itu panjang ya. Kita buat di sini misalnya 25. Tanggalnya nggak usah, bulannya sekitar 15. Tahunnya nggak usah, NIK tadi 5 ya. ID jabatan juga 5. Oke, berikutnya 0 karena di sini ada tipe data date, jadi ini yang kita contreng. Oke, yang lainnya tidak ada lagi date. Berikutnya ini ya, ada index yang kita pilih adalah pada ID gaji. Karena ID gaji yang menjadi primary key atau kunci utama dari tabel gaji. Oke, disimpan. Ya, sudah berhasil ya. Kita lanjutkan ke tabel yang keempat, yaitu T penarikan. Tabel penarikan ini kita butuh 4 file. Nah, ini udah cukup 4 ya. Jadi nggak perlu ditambah lagi di sini. Oke, langsung saja. ID penarikan. Kemudian tanggal berapa penarikan tersebut dilakukan. Kemudian siapa yang menarik tabungan itu. Berarti kan karyawan ya. Karyawan itu kuncinya adalah NIK. Jadi kita ambil file NIK saja, nggak perlu nama karyawan, nggak perlu saldonya berapa, nggak perlu. Kalau di desain tabel kita hanya butuh primary key-nya saja, ya sebagai perwakilan dari isi dari tabel karyawan. Yang berikutnya setelah NIK ada jumlah penarikan. Kenyataannya dia berapa duit nariknya. Oke, seperti itu. Sekarang tipe data untuk ID penarikan varchar, tanggalnya adalah date, NIK-nya juga varchar, jumlah penarikan integer karena nanti uang ya. Uang itu nggak ada uang pakai huruf ya, adanya dia cuma pakai angka. Oke, berikutnya ini ada ID penarikan. Untuk ID penarikan ini nanti dia berdasarkan ID saja ya. Jadi bebas mau menarik kapanpun dan siapapun yang selama masih ada saldo. Jadi kita pakai ID penarikan saja. Untuk value-nya kita buat sekitar 5 juga, berarti 5 digit ya. Date nggak usah, NIK tadi 5 digit, jumlah penarikan nggak usah. Berikutnya ini tanggal ada ya, kita pilih 0 pada tanggal. Kemudian pada indeks kita pilih di ID penarikan. Oke, ini kita isi, kita save. Oke, berhasil. Sudah ada 4 tabel yang kita buat. Dan yang terakhir adalah tabel untuk membuat program ini aman. Ya, yaitu tabel operator. Ya.
tabel operator ini cuma dua saja, username sama password. Tipe datanya kita buat varchar saja, jadi bebas mau memasukkan angka atau memasukkan huruf, bebas ya. Misalnya kita batasi hanya 10 digit, password juga hanya 10 digit. Oke, indeksnya adalah, yang dikunci adalah username. Jadi username-nya nggak boleh sama. Kalau password sama ya boleh saja, karena yang namanya password itu kan rahasia ya. Mau berapapun boleh berarti. Yang penting kita kasih batasan saja 10 digit. Oke, seperti itu. Sekarang kita save. Ya, sudah selesai. Jadi sudah siap database kita dengan nama DB Tabungan Gaji. Di dalam database tabungan gaji ini terdapat 5 tabel, yaitu tabel gaji, tabel jabatan, tabel karyawan, tabel operator, dan tabel penarikan. Oke, beres ya. Sekarang kita sudah punya database. Nah, untuk langkah selanjutnya adalah kita akan menghubungkan antara database tadi dengan Embarcadero. Nah, kalau untuk menghubungkan dengan Embarcadero tidak bisa langsung dipanggil menggunakan komponen, tapi harus ada media untuk mengkoneksikan atau namanya konektor ya. Di sini konektornya menggunakan ODBC. Jadi kita buat terlebih dahulu ODBC. Oke, ini seperti ini. Kita pilih add. Kita pilih MySQL ODBC 3.51 driver, finish. Nah, ini untuk data source name ini bebas, Anda bisa menggunakan apa saja, yang penting Anda ingat, dan ini akan digunakan berkali-kali nantinya ya, kalau memang Anda menggunakan banyak koneksi. Tapi kalau nanti koneksinya cuma satu, jadi ini sekali dipakai tapi tabelnya yang banyak. Misalnya ODBC-nya ini kita samakan sajalah dengan nama database tadi ya. Tapi kan nama database tadi ada DB-nya. Tadi DB tabungan gaji. Nah, sekarang untuk ini, untuk data source name-nya ini, kita masukkan sini misalnya DS, kecil saja, DS tabungan gaji. Kalau database tadi depannya DB ya, kalau data source-nya depannya DS, misalnya seperti itu. Deskripsi ini bisa diisi, bisa tidak. Yang berikutnya ini, isinya adalah localhost, user itu diisi dengan root, database ini memilih, bukan ngetik ya. Kita lihat mana nama database kita tadi. Ah, ini ya, DB tabungan gaji tadi kan ya. Ini kita pilih, oke, sudah masuk di sini DS tabungan gaji. Oke, ya sudah berhasil. Jadi kita sudah membuat database dan kita sudah membuat konektornya menggunakan ODBC ya. Nama database yang tadi adalah DB tabungan gaji, sedangkan nama ODBC-nya tadi adalah DS tabungan gaji.